Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, terutama saudara yang memberikan link ke saya, entah pertanyaan entah tidak apa tujuannya. Yang jelas lucu kan, ya, lucu kan, Bapa sama dengan Yesus. Saya jelaskan saudara Immanuel, soalnya tulisannya Immanuel. Sekian orang yang tanya, hanya satu ini yang sering paling aktif, nggak paham lagi. Entah dek, entah nak, nggak ngerti saya, entah atau kakek-kakek nggak ngerti, apa ibu nggak ngerti saya, wajahnya nggak kelihatan. Ya, yang berikan link ke dari Yohanes 14 ke ayat 28, ya, saya akan menjawab. Saya baca dulu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya bener dek, Pak, Om, Bu, Pak, Tante, nggak ngerti siapa saudara, Immanuel aja ya. Siapa yang berbicara ini, siapa saudara? Yesus mana? Yang berkata itu Yesus fisik, berarti Yesus manusia, ya. Kamu ngerti maksudnya nggak? Tadi tahu saudara-saudara. Aku jadi geli loh membaca WA-mu, WhatsApp-mu itu terus panjang. Aku jadi geli, bukan geli. Ya maaf tadi memang suruh jawaban segera. Maaf saja karena saya sedang ada kondangan, makan-makan enak. Ya nanti naik dulu untuk soal menjawab begini. Enak makan-makan dulu. Ya. Kondangan makan-makan, datang dijamu, ya. Ngurusin kondangan dulu lah daripada ngurusi pertanyaan kamu ini. Ya, saya jawab. Kenapa Yesus yang manusia itu berkata begitu? Saya kasih tahu, ya. Yesus yang berkata di ayat ini adalah Yesus yang masih fisik manusia, saudaraku. Yang walaupun rohnya roh Allah, tetapi fisiknya manusia. Artinya Yesus sedang memberitakan kematiannya, ya. Saat itu jelas Yesus berkata ingin kembali kepada Bapa, dan Bapa lebih besar daripada aku. Ya bener loh. Bapa siapa sih? Ya, menurut kamu Bapa itu siapa? Hah? Ya, tak kasih ayat. Ya, tak kasih ayat. Siapa sih Bapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ya, ayat 11 dan 12. Ya, ini Bapa. Kalau punya Alkitab bareng baca, kalau enggak ya dengar aja saya baca, nggak apa-apa. Ini ayat Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini kan perbincangan Yesus dengan yang disebut Bapa. Siapa? Allah. Bapa ini adalah kiasannya Yesus sendiri, ya. Yesus Allah yang di surga. Allah itu namanya Yesus. Ketika Yahweh atau Tuhan Guru besar semua di Yesaya 43 ayat 10 menjadi manusia. Manusia itu juga diberi nama Yesus. Nah ini jelas. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ini, ya Bapa yang kudus.
Bapa yang kudus siapa? Allah yang roh. Ya. Dia juga punya nama Yesus. Mau tahu? Belum tahu ya? Tak kasih tahu. Peliharalah mereka dalam namamu. Pelihara dalam namamu. Namamu siapa? Ini tidak jelas tahu namamu siapa. Namanya bukan Bapa. Ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti yang berbicara ini Yesus manusia. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti Bapa yang dimaksud Yesus adalah juga Yesus namanya, roh yang di surga, yang berkuasa. Karena Allah itu roh. Kalau kamu konsepmu Allah itu pribadi, jelas tidak masuk. Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, gak ada begitu. Allah itu roh. Ya. Ya. Jadi Bapa itu siapa? Bapa punya nama. Namamu yang kuberikan kepadaku. Berarti Yesus, dia juga punya nama Yesus. Kamu tahu gak Yesus ketika di bumi, gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah tidak kelihatan. Gambar Allah yang kelihatan mana? Roh Allah. Yesus itu fisik, jadi manusia. Ya. Nah, jadi ketika Yesus, kamu bilang Bapa adalah, ya lucu lah pokoknya buat kamu, karena kamu nggak ngerti. Karena konsep kamu adalah Allahnya tiga pribadi dalam satu kesatuan. Makanya kamu lihat selalu nggak paham. Kalau saya paham, ya, orang-orang GAE seluruhnya paham. Kalau kamu nggak paham, makanya tak kasih tahu. Jangan ketawa-ketawi dikira aku nggak bisa jawabnya. Terus kamu kasih gambar jempol terbalik ini, dikira kamu jempolmu tuh bagus, jempolmu jelek. Masih bagus jempolku. Loh ini ya, hitam tapi ganteng toh. Iya. Ya udah. Jadi Bapa yang maksud Yesus apa? Allah yang di surga roh. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus sendiri, saudara. Ya. Jadi artinya Yesus sedang memberitakan kematiannya. Ya. Jadi Bapa yang dimaksud adalah Allah yang adalah kiasan dirinya sendiri. Yesus manusia dikasih nama juga seperti nama Bapa di surga. Siapa? Allah, namanya Yesus juga. Ya. Artinya Yesus akan mati secara fisiknya, rohnya akan kembali sebagai Allah yang roh di surga. Ya, Allah itu satu roh. Kalau roh berarti walaupun Allah itu di surga, sedetik itu bisa tinggal di dalam diri Yesus yang manusia. Ya paham ya? Jadi jangan dianggap lucu. Ini bukan lucun, bukan lucon-lucon. Ini benar ayatnya begitu, menjelaskan begitu. Sebagai Allah yang roh, demikian juga fisik Yesus yang naik ke atas itu. Kan kisah Rasul itu melihat Yesus naik ke atas, dinamakan kenaikan itu. Lalu fisiknya akan berubah. Jadi tidak begitu terus kayak yang kamu lihat di film-film atau di gambar. Ya tak kasih tahu. Kalau belum tahu kasih tahu. Kalau sudah tahu jangan ngeyel, jangan mengajak lelucon, jangan dianggap lelucon. Konsep Allah satu itu. Nanti kamu akan memberi gambaran Yesus seperti Firman 3. Allahmu 3 kok soalnya. Ya, tak jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan yang lain. Itu di Matius, kalau ini Yohanes kan hanya satu ayat saja. Ya. Jadi Yesus sedang memberitakan kematiannya. Fisiknya mati, di hari ketiga bangkit, tapi rohnya kembali kepada Yesus yang Allah roh di surga. Jadi ketika kamu anggap lucu, Yesus roh di surga itu roh. Lalu ketika Yesus yang fisiknya naik ke surga ke atas itu, dia berubah dulu, fisiknya tidak sama seperti di film-film itu, rambutnya gondrong, jenggotnya brewoken panjang, itu tidak gitu. Coba kita baca Wahyu 1 ayat ke-15.
Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desu air bah. Ada lagi yang kedua, Wahyu 2 ayat 18. Ya. Dan tuliskanlah kepada kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi udah beda kan? Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 28 itu Yesus memberitakan kematiannya sebagai manusia. Ya. Untuk itulah Yahweh atau Tuhan di Yesaya 43 ayat 10 itu dia menjadi manusia untuk mati, saudara. Sing mati apa tubuhnya, tapi bangkit lagi kan, ya. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 2. Ya kan itu. Yesus menjadi mati bangkit untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Apa sebelumnya sudah jadi Tuhan dan Kristus? Belum. Waktu umur baru lahir sampai 29 tahun itu bukan belum menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa ditulis Tuhan, masih bayi ditulis Tuhan? Karena menulisnya Yesus sudah menjadi Tuhan, saudara. Sudah naik ke surga jadi Tuhan, jadi tulis Tuhan ya tidak apa-apa. Jangan gagal paham, kamu gagal paham, anggap saya lucu, kamu kasih tangan gini, ya silakan aja. Ya. Dikira saya tidak bisa jawab, bisa. Boleh bertanya, yang sulit lagi, jangan yang gampang-gampang ah. Ya. Jangan yang gampang, tanya itu yang sulit. Jadi artinya Yohanes 14 ayat 28, Yesus itu yang manusia itu sedang memberitakan kematiannya. Datang pada Bapa artinya rohnya kembali kepada Allah. Yang disebut Bapa Yohanes 17 ayat 11 12 bener. Ya. Fisiknya mati lalu bangkit. Naik. Tapi Yesusnya bukan begitu lagi kayak ketika dilempari batu begitu. Kakinya seperti tembaga katanya. Wajahnya seperti terik matahari. Ya. Artinya begitu, saudara-saudara. Kalau tidak paham, tanya lagi nggak masalah. Saya dengan sukarela senang hati tapi ya tunggu jeda, saya tidak ngadep Alkitab terus untuk menjawab pertanyaan siapapun termasuk saudara. Karena saya juga bekerja, ya. Seorang pekerja saya memberitakan Yesus Kristus atau Injil ini tidak mencari bayaran, saudara, tidak mencari perpuluhan, ya. Memberitakan cara murni saya, tidak ada pamrih untuk merangkul orang-orang terus nanti minta perpuluhan. Saya tidak begitu, saya bukan tipe begitu, ya. Saya memberitakan Injil, artinya memberitakan Yesus secara murni. Beritakan apa? Yesus jadi manusia, Yesus mati, Yesus bangkit, naik surga, Yesus kembali menjadi Allah. Ya. Tanya yang sulit, jangan yang gampang. Ya apa, atau kamu masih levelnya kalau sekolah masih TK apa SD gitu ya? Tanyanya kok gampang sekali. Yang bikin saya ketawa kadang. Ya, apa yang saya sampaikan ini saudara mudah-mudahan saudara ngerti. Ya. Paham dengan jawaban saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.